Bab 2065. Bertaruh. 1. Saat mendengar ucapan Kaisar Jun, Mile menggelengkan kepala sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia merasakan sesuatu yang menghangatkan hati. Lydia. Dia tentu tahu bahwa Kaisar Jun seperti itu bukan karena dirinya, dia tidak memiliki kedudukan besar seperti itu. Dia melakukan hal tersebut demi Lydia. Saat memikirkan hal ini, dia menghela napas. Apakah dia benar-benar adalah generasi kedua? Pada saat ini, ruang hampa di sekitar itu terbelah. Segera setelah itu, satu persatu aura kuat melonjak keluar. Tidak lama kemudian, puluhan master misterius muncul di sekitar itu dan menghalangi para master klan manusia dewa. Saat melihat adegan tersebut, Zola yang berada di langit berbintang itu seketika berekspresi cemburut. Ternyata ada begitu banyak master yang membantu Mile. Zola menatap Kaisar Jun yang berada di depan Mile itu dan berkata, "Kaisar Jun, setahu aku, kamu masih berteman dengan seorang tetua klan manusia dewa, mengapa kamu melakukan hal ini?" Kaisar Jun tersenyum dan berkata, "Keadilan ada di hati rakyat. Semua makhluk yang berhati adil tidak akan duduk diam membiarkan klan manusia dewa melakukan hal-hal yang tidak manusiawi. Kalian..." Zola tiba-tiba marah besar dan berkata, "Omong kosong. Kaisar Jun, sebelumnya kamu membantai jutaan makhluk hidup demi keegoisan diri sendiri, tapi kamu malah membicarakan keadilan di sini sekarang. Apakah kamu tidak malu?" Senyuman Kaisar Jun perlahan menjadi dingin. Dia berkata, "Hanya satu kata dariku, Tuan Muda Ye adalah kakakku. Jika klan manusia dewa ingin menyentuhnya, injaklah mayatku lebih dulu." Mile terdiam. Zola sangat emosi sehingga seluruh kulit wajahnya bergetar. Dia berkata, "Kaisar Jun, bagaimanapun kamu juga adalah master tingkat 9, tapi kamu malah menganggap seorang manusia sebagai kakak. Apakah kamu tidak takut akan ditertawakan oleh semua makhluk hidup alam semesta ini?" Kaisar Jun tersenyum, lalu berkata, "Menertawakanku? Jika bagi mereka aku bodoh, tertawa saja. Aku tidak peduli." Zola menatap Kaisar Jun dan berkata, "Apakah karena wanita bergaun polos itu?" Kaisar Jun tertawa terbahak-bahak. Tepat ketika dia hendak berbicara, dia tampak mengingat sesuatu dan mengerutkan kening, lalu berkata, "Kamu sedang menunda waktu." Begitu selesai berbicara, langit berbintang di belakang Zola tiba-tiba bergetar. Pada detik berikutnya, master klan manusia dewa yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar. Hampir semua anggota dari klan itu bergegas keluar. Di antaranya terdapat 4 master tingkat 9. Selain itu, Braxton, ketua klan manusia dewa juga ada di sana. Saat melihat adegan tersebut, ekspresi Kaisar Jun menjadi cemberut. Dia tidak sangka Zola akan begitu kejam, itu hampir merupakan upaya seluruh klan manusia dewa. Zola menatap Kaisar Jun dan berkata, "Apa keuntungan yang diberikan wanita bergaun polos kepadamu, sehingga kamu ingin menjadi musuh dengan klan manusia dewa demi seorang manusia?" Pada saat ini, suara Wilbur tiba-tiba tersebar dari langit berbintang yang jauh, yang berkata, "Jangan tanya alasannya, karena dia sudah bermusuhan dengan klan manusia dewa, bunuh saja." Zola masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Braxton tiba-tiba berkata, "Bunuh." Begitu selesai berbicara, para master klan manusia dewa di belakangnya itu langsung bergegas menyerang Mile dan yang lainnya. Di sebelah Mile, Kaisar Jun itu berkata, "Tuan Muda Ye, hati-hati." Selesai berbicara, dia melangkah satu langkah ke depan dan sebuah kekuatan kuat melonjak keluar dari dalam tubuhnya bagaikan letusan gunung berapi. Kaisar Jun langsung menghalangi 2 orang dari master klan manusia dewa tingkat 9. Pada saat ini, Braxton langsung bergeaks menghampiri Mile. Namun,
saat dia bertindak, seorang sosok tua langsung menghalanginya. Dia adalah Yel Jing dari klan peri. Yel Jing menatap Braxton. Pada detik berikutnya, abjad kuno berwarna hijau yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar ruang hampa Braxton. Braxton menyipitkan kedua matanya dan berkata, "Jimat peri. Apakah klan peri benar-benar ingin bermusuhan dengan klan manusia dewa demi seorang manusia?" Yel Jing mengangguk dan berkata, "Benar." Braxton sedikit kebingungan dan bertanya, "Mengapa?" Yel Jing terdiam untuk beberapa saat, lalu berkata, "Kecerdasan kita tidak pada level yang sama, aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu." Braxton marah besar dan berkata, "Beraninya kamu menghinaku." Begitu selesai berbicara, dia tiba-tiba melakukan pukulan. Brak! Langit berbintang di sekitar Yel langsung menjadi sebuah pusaran, namun seketika kembali normal. Pada saat yang sama, abjad-abjad kuno berwarna hijau yang aneh itu langsung berubah menjadi sebuah sangkar ruang waktu dan memerangkap Braxton. Ekspresi Braxton menjadi tampak serius. Pada saat ini, tetua utama Zola juga bergegas menghampiri Mile. Namun, begitu dia tiba di depan Mile, seorang sosok tua klan peri menghalanginya. Sosok tua klan peri ini juga merupakan master tingkat 9. Saat melihat sosok yang datang itu, ekspresi Zola seketika cemberut. Pada saat ini, dia semakin gelisah. Klan peri membantu Mile dengan seluruh kekuatan klan. Mengapa? Pasti karena wanita bergaun polos. Transaksi apa yang dilakukan oleh wanita bergaun polos sehingga seluruh klan peri membantu Mile dengan seluruh kekuatan klan? Berdasarkan pemikirannya, pertempuran seharusnya dihentikan sementara untuk saat ini, lalu memperjelas hal tersebut. Sayangnya, masalah tersebut telah berkembang hingga tidak bisa dikendalikan olehnya lagi. Setelah dihalangi oleh Zola, Mile melihat sekeliling. Dia menyadari bahwa klan manusia dewa tidak lagi memiliki master tingkat 9. Mile tiba-tiba menghilang dari tempat semula. Di ujung langit yang jauh, kepala seorang jenderal dewa klan manusia dewa seketika terbang keluar. Pembunuhan instan. Master di bawah tingkat 9 tidak akan bisa menahan serangan pedang dari Mile. Setelah membunuh seorang jenderal dewa dengan sekali serangan pedang, Mile tidak berhenti, tetapi melanjutkan serangan pedangnya. Segera, satu persatu kepala beberapa master klan manusia dewa yang hadir di sana juga terbang keluar. Seperti membunuh ayam. Saat melihat adegan itu, ekspresi Zola berubah drastis. Dia segera berkata, "Hentikan Mile." Namun saat ini, tidak ada anggota klan manusia dewa yang mampu menghentikan Mile. Pada saat ini, di langit berbintang yang jauh tiba-tiba terdengar suara ledakan yang kuat, kemudian seorang sosok tua mundur tanpa henti. Bersambung. Bab 2066. Bertaruh. 2. Dia merupakan penguasa kota Tandus yang pernah berurusan dengan Wilbert. Setelah menyerang penguasa kota Tandus hingga mundur, Wilbert tiba-tiba melihat Mile yang berada di bawah itu, kemudian menunjuknya. Di bawah itu, Mile tiba-tiba mengangkat kepala, kemudian mengeluarkan pedang dan menebaskannya. Tarik pedang menentukan hidup dan mati. Brak! Seiring dengan hancurnya cahaya pedang, Mile langsung jatuh ke kedalaman ruang waktu tingkat keempat. Tepat ketika Wilbert hingga bertindak lagi, penguasa kota Tandus tiba-tiba muncul di depannya. Wilbert menyipitkan kedua matanya dan berkata, tidak sadar diri. Selesai berbicara, dia melakukan pukulan. Penguasa kota Tandus juga melakukan pukulan. Keduanya sama-sama merupakan pukulan yang sangat sederhana. Begitu pukulan kedua orang itu bersentuhan,
ruang waktu tempat mereka berada langsung musnah. Penguasa kota tandus bergerak mundur lagi. Wilbert menatap penguasa kota tandus itu dan bertanya, apakah kamu ingin klanmu musnah? Penguasa kota tandus tersenyum dan berkata, dengan adanya Tuan Muda Ye, klan peri terjamin aman. Wilbert menatap penguasa kota tandus dan berkata, aku belum mati. Penguasa kota tandus terdiam. Tubuh utama Wilbert belum mati. Wilbert berkata lagi, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Jika kamu pergi dengan membawa Master Klan Peri sekarang, aku akan membiarkan semuanya berlalu karena menghargai leluhur Klan Peri. Tapi, jika kamu bersikeras ingin membantu manusia ini, aku jamin Klan Peri akan dimusnahkan oleh klan manusia dewa dengan bersih. Penguasa kota tandus tersenyum dan berkata, dengan adanya Tuan Muda Ye, klan peri terjamin aman. Wilbert memandang penguasa kota tandus untuk beberapa saat, kemudian dia menggelengkan kepala dan berkata, perilakumu membuat aku cukup sulit mengerti. Penguasa kota tandus tertawa, lalu berkata, tidak perlu dimengerti. Wilbert, jika kamu mampu, musnahkan klan peri hari ini juga. Jika tidak, klan peri akan hidup dan mati bersama Tuan Muda Ye hari ini. Wilbert mengangguk dan berkata, aku akan memenuhi keinginanmu. Selesai berbicara, tubuhnya mulai perlahan berubah menjadi ilusi. Saat melihat adegan tersebut, penguasa kota tandus mengerutkan kening, apakah dia akan menghilang? Dia segera mengingat sesuatu dan pupil matanya seketika menyusut, karena pihak lawan ingin mendatangkan tubuh utamanya. Di sisi lain, Zola dan yang lainnya juga telah menyadari hal tersebut. Saat Zola menyadari kehadiran tubuh utama Wilbert, dia seketika menghela napas diam-diam. Masalah tersebut telah mengalami perubahan drastis, hanya dengan kedatangan tubuh utama Wilbert, dia mampu sepenuhnya menyelesaikan Millie dan yang lainnya. Braxton dan yang lainnya juga berhenti. Mereka sama-sama merupakan master tingkat 9, tidak ada yang mampu membunuh satu sama lain dalam waktu singkat. Pada saat ini, mereka hanya perlu menunggu kehadiran tubuh utama leluhur mereka dan semuanya akan berakhir. Ekspresi penguasa kota tandus juga seketika berubah. Dia juga tidak menyangka masalah tersebut akan berkembang menjadi sedemikian rupa. Klan manusia dewa tidak hanya memanggil leluhur pada awal kejadian, tetapi Wilbert juga memunculkan tubuh utama sendiri. Mereka benar-benar ingin dan harus membunuh Millie. Kaisar Jun berjalan ke sisi penguasa kota tandus dan bertanya, kapan waktu paling lama dia akan tiba di sini? Penguasa kota tandus menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak tahu. Tapi, seharusnya tidak akan terlalu lama. Kaisar Jun bertanya, apa yang harus kita lakukan? Penguasa kota tandus menggelengkan kepala lagi dan berkata, tidak tahu. Leluhur klan manusia dewa ini mampu menyerangnya dengan kondisi diri merupakan jiwa sisa. Jika tubuh utamanya tiba, dia tentu tidak dapat mengalahkannya, karena pihak lawan mungkin telah mencapai master tingkat 10. Pada saat ini, ekspresi penguasa kota tandus menjadi semakin serius. Saat ini, Millie tiba-tiba berkata, kedua senior. Penguasa kota tandus dan Kaisar Jun menatap Millie. Millie membuat gerakan hormat melalui tangannya dan berkata, aku akan selamanya mengingat pertolongan yang kedua senior berikan padaku. Kaisar Jun tersenyum dan berkata, itu hanya hal sepele. Millie menggelengkan kepala dan berkata, bagiku, itu adalah masalah hidup dan mati. Kedua senior, kembali saja. Biarkan kami sendiri yang menyelesaikan masalah dengan klan manusia dewa. Dia tidak menganggap pertolongan dari mereka sebagai sesuatu yang seharusnya dilakukan. Penguasa kota tandus ragu-ragu sejenak, lalu berkata, saudara kecil, jika tubuh utama Wilbert tiba, kami memang tidak bisa menghalanginya.
Bolehkah saudara kecil menghubungi senior bergaun polos itu? Miley menggelengkan kepala dan berkata, tidak bisa. Mendengar ucapannya, penguasa kota tandus menghela napas diam-diam. Pada saat ini, Kaisar Jun tiba-tiba berkata, dia tidak akan mengabaikan hal ini. Penguasa kota tandus terdiam. Pada saat ini, dia cukup bimbang. Haruskah dia mempertaruhkan sesuatu yang lebih besar? Pada saat ini, Miley telah berutang budi padanya. Jika dia pergi dengan membawa klan peri sekarang, maka budi sebelumnya tidak lagi termasuk budi besar dan keuntungan yang akan didapatkan di kemudian hari pasti terbatas. Namun, jika dia tetap tinggal dan menghadapi Wilbert bersama dengan Miley, budi sebelumnya akan menjadi sangat besar. Tentu saja, risikonya juga besar. Jika wanita bergaun polos benar-benar tidak muncul, semua orang itu pasti akan mati bersama. Selain itu, meskipun wanita bergaun polos muncul, hal itu juga sia-sia jika dia tidak bisa mengalahkan Wilbert. Maukah dia bertaruh? Penguasa kota tandus sangat bimbang saat ini. Pada saat ini, Kaisar Jun tiba-tiba tersenyum dan berkata, aku akan tetap di sini. Penguasa kota tandus memandang Kaisar Jun. Setelah terdiam untuk beberapa saat, Kaisar Jun berkata, si tua bangka, bagaimana perasaanmu saat menghadapi Wilbert? Penguasa kota tandus berkata, dia kuat. Kaisar Jun bertanya, bagaimana saat menghadapi senior bergaun polos? Ekspresi penguasa kota tandus menjadi tampak buruk. Takut. Dia ketakutan saat menghadapi wanita bergaun polos. Pada saat ini, penguasa kota tandus tiba-tiba tersenyum dan berkata, aku sudah hidup selama 1,8 juta tahun, apa gunanya jika tidak bisa melangkah lebih jauh dan tidak bisa hidup selama 500 tahun lagi. Selesai berbicara, dia menatap Miley sambil tersenyum dan berkata, saudara Ye, hari ini klan peri akan hidup dan mati bersamamu. Jika hidup, mohon katakan hal-hal yang baik tentang kami di depan senior bergaun polos agar dia memberi petunjuk pada kami. Aku dan klan peri akan sangat berterima kasih padamu. Jika mati, semuanya akan berhenti, haha. Dia bertaruh. Tidak hanya menggunakan nyawa diri sendiri, tetapi juga melibatkan nyawa semua anggota klan. Bersambung.